sesak nafas, asma. Setelah yang satu ini. Ya, kembali lagi dengan Kak Ian. Hai geng, tahu nggak kalau penyakit asma ini dapat menyerang siapapun loh dan tidak dapat disembuhkan. Maka dari itu diperlukan penanganan yang tepat untuk mengontrol serangan agar penderitanya bisa menikmati hidup yang berkualitas. Apa sebenarnya penyakit asma ini? Asma bronkial atau dikenal dengan asma adalah penyakit paru-paru yang ditandai dengan adanya peradangan pada saluran udara atau dikenal dengan bronkus. Nah, peradangan ini menyebabkan saluran pernafasan membengkal dan menjadi sangat sensitif nih gengs. Akibatnya, saluran pernafasan menjadi menyempit sehingga otomatis nih akan membatasi jumlah udara yang masuk ke paru-paru. Peradangan juga dapat menyebabkan sel-sel di saluran pernafasan menghasilkan lebih banyak lendir dari normalnya. Lendir ini membuat semakin menyempit saluran udara pernapasannya sehingga membuat penderitanya lebih sulit bernapas. Asma umumnya dibagi menjadi beberapa kategori gengs, tergantung pada faktor pemicunya. Di antaranya asma nokturnal atau kambuhnya ini di malam hari, asma yang disebabkan oleh pekerjaan tertentu, asma batuk, asma yang disebabkan oleh alergi. Banyak orang percaya nih gengs bahwa asma dapat diobati. Sayangnya ini tidak bisa diobati gengs. Asma adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan secara langsung total gengs, dan hanya bisa dikendalikan saja efeknya. Penyebab penyakit asma apa saja? Para ahli sendiri tidak yakin nih secara pasti tentang apa sih yang menyebabkan serangan asma. Tetapi serangan asma biasanya terjadi ketika seseorang berinteraksi dengan faktor pemicunya. Beberapa faktor yang bisa menyebabkan asma antara lain rokok, infeksi saluran pernafasan seperti pilek, flu, atau radang paru-paru, alergi terhadap makanan, serbuk sari, jamur, tungau, debu, bulu hewan, kontaminasi udara seperti polusi udara, asap kimia, atau racun. Faktor terkait cuaca seperti dingin, berangin, panas, atau juga perubahan suhu yang drastis geng. Konsumsi obat-obat tertentu seperti aspirin, NSAID, makanan dan minuman yang mengandung pengawet, memiliki masalah kecemasan, parfum atau wangian, genetik atau riwayat keluarga. Karakteristik gejala asma bagaimana? Nah gengs, ketika seseorang mengalami serangan asma, mereka akan menunjukkan berbagai gejala nih geng. Berbagai gejala yang dialami ini juga berbeda-beda ya tiap orangnya, baik dalam hal tingkat keparahan, durasi, ataupun ya frekuensi serangannya. Penyakit asma ini sendiri bisa saja kumat-kumatan nih geng. Berikut ini beberapa indikasi alias gejala asma yang paling umum. Batuk, mengi-mengi, dada terasa sesak, sulit bernafas. Gejala lain yang mungkin muncul atau timbul akibat asma selain gejala umum tadi, tubuh lesu, lemah, dan kehabisan energi, suara sengau, muncul rasa gelisah yang tidak biasa. Pengobatan penyakit asma bagaimana? Dalam pengobatan asma, ada dua hal yang harus dilakukan geng. Yang pertama, menghilangkan gejala. Yang kedua, mencegah kambuhnya gejala. Penderita asma harus disiplin mengikuti skema pengobatan dokter ya, agar asmanya tetap terkendali. Penderita asma juga harus menghindari hal-hal yang memicu kekambuhan ya, selain dari minum obat. Ketika asmanya muncul, dokter biasanya akan meresepkan inhaler nih ya geng sebagai pengobatannya. Jika kita mengalami serangan asma dan gejala-gejalanya semakin parah meskipun sudah menggunakan inhaler ini atau obat-obatan tertentu, maka harus segera nih mencari bantuan medis terdekat ya geng, karena asma yang parah ini bisa membahayakan nyawa penderitanya. Pencegahan penyakit asma bagaimana? Penyakit pada paru-paru ini gengs merupakan jenis penyakit yang sebenarnya dapat dikendalikan dengan cara kita mengubah gaya hidup ya. Kita juga harus memperhatikan hal-hal berikut ini: mengetahui pemicu asma dan juga wajib ya menghindarinya, mematuhi skema pengendalian asma yang disarankan oleh dokter, mengkonsumsi obat asma sesuai anjuran dokter, selalu memonitor kondisi nafas kita ya. Jika kita mengalami salah satu atau gejala dari asma tadi, maka segera nih hubungi dokter, periksakan diri ke dokter kepercayaan kalian ya, biar tidak terjadi komplikasi asma yang dapat mengancam nyawa kita jika tidak ditangani sejak dini. Nah, sekian video dari saya. Dipersilakan untuk share, menyebarluaskan video-video ini agar membawa kebaikan bagi banyak orang. Nantikan gengs video-video menarik lainnya terkait kesehatan hanya di channel ini ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.